Halo, halo, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman yang hebat. Selamat pagi Alhambra, selamat pagi Ayah Sofia, selamat pagi semuanya keren. Give applause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya pagi ini? Sudah kau sholat duha? Sudah sarapan? Sudah mandi atau belum? Kalau Miss Ayu, udah mandi belum ya? Coba deh kita cek. Wangi. Miss Ayu juga sudah mandi. Thank you. Oke teman-teman, hari ini kita bertemu dalam video pembelajaran ya. Pembelajaran apa, Miss? Ya, hari ini kita akan mempelajari tematik subtema 2, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jika pada subtema sebelumnya teman-teman belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, nah masih ingat nggak teman-teman? Jika pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup. Yuk sama-sama kita bahas lebih jauh lagi. Coba cek di gambar di samping. Nah, di sini Nina sedang melihat sebuah album foto. Nah, terdapat dirinya dari masih bayi hingga berusia 9 tahun. Namun, saat Nina masih bayi, Nina tidak mengenali jika itu adalah Nina. Dan Bunda pun menjelaskan kenapa Nina tidak mengenali ketika Nina masih dari bayi. Ya, itu sebab Nina mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan ya. Pertumbuhan itu dapat dilihat dari perubahan sejak Nina bayi. Lalu Nina berubah menjadi anak-anak. Lalu Nina akan berubah lagi menjadi remaja sampai akhirnya Nina menjadi dewasa. Nah, terlihat ya ketika Nina bayi sampai Nina dewasa itu, Nina bertambah besar atau bertambah kecil? Iya, bertambah besar. Nah, itulah yang dinamakan dengan pertumbuhan. Nah, berikutnya berkembang. Perkembangan dapat dilihat dari kemampuan seseorang yang dahulu jika melakukan apapun selalu dibantu. Namun ketika semakin besar seseorang itu dapat melakukan secara mandiri. Seperti gambar di samping. Di samping ini ada seorang anak kecil yang dulunya itu jika ingin berjalan selalu digendong dengan bundanya. Akhirnya beberapa bulan kemudian dapat merangkak dan akhirnya beberapa bulan kemudian dapat dibantu oleh bundanya. Dan ketika sudah mencapai usia 1 tahun ke atas sudah dapat berjalan. Lalu ada juga ketika masih bayi minumnya hanya susu. Namun ketika sudah SD makannya sudah ada nasi, ada lauk pauk, ada ikan. Nah, itu menandakan bahwa anak tersebut telah mengalami yang namanya perkembangan. Ya, jadi yang awalnya dahulu dibantu, kini sudah dapat melakukan sendiri. Nah, itulah disebut dengan berkembang. Teman-teman tahu tidak sih, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh beberapa hal loh. Iya, agar tumbuh dan berkembang dengan baik, kita harus memperhatikan beberapa hal tersebut. Yuk lihat di layar. Yang pertama, ada makanan bergizi seimbang. Nah, tubuh kita memerlukan makanan dengan gizi seimbang. Gizi yang seimbang itu makanan seperti apa sih, Miss Ayu? Ya, coba teman-teman cek ya. Ketika teman-teman makan siang atau makan malam, coba cek lauk pauknya. Apa sudah ada? Lalu sayur mayurnya. Jangan lupa juga dengan ikan atau daging. Serta usahakan selalu memakan buah-buahan. Jika semua itu sudah ada pada menu makan siang atau makan malam teman-teman, itu menandakan teman-teman sudah mengkonsumsi makanannya dengan gizi seimbang. Di layar, yang kedua, olahraga
yang teratur. Nah, teman-teman yang suka berolahraga ya, kalau sering berolahraga akan membuat tubuh kita menjadi lentur, sehat, dan kuat. Nah, serta jika kita rajin berolahraga, peredaran darah dalam tubuh kita akan mengalir dengan lancar sehingga tidak mudah sakit. Yang ketiga adalah udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Udara yang bersih ketika dihirup akan membuat tubuh menjadi nyaman dan sehat. Udara yang bersih adalah udara yang tidak mengandung kotoran maupun debu. Nah, jadi diperhatikan ya, jika di sekitar masih banyak sampah, khawatir yang kita hirup bukan udara bersih, tapi justru malah udara kotor. Jadi usahakan selalu menghirup udara yang bersih agar tubuh menjadi nyaman. Yang keempat adalah sinar matahari yang cukup ya. Kenapa sih kita butuh sinar matahari? Kan panas. Teman-teman, yang harus diingat, memang sinar matahari bisa membuat kita merasa hawa panas. Tapi di balik itu sinar matahari mengandung vitamin D ya. Vitamin D itu baik untuk tulang dan giginya. Kita selalu memanfaatkan sinar matahari dengan baik. Yang kelima atau yang terakhir adalah istirahat atau tidur yang cukup. Tidur yang cukup dapat menjadikan kita beraktivitas kembali dengan nyaman dan segar. Umumnya orang dewasa tidur itu sekitar waktu 7 sampai 8 jam ya. Nah, kalau anak-anak bagaimana? Kalau anak-anak sudah pasti memerlukan tidur yang lebih panjang dari orang dewasa. Nah, coba dicek ya, tidur teman-teman sudahkah lebih lama dari orang dewasa atau justru lebih sebentar? Nah, jika lebih lama, insya Allah istirahatnya cukup. Ya, itulah tadi faktor atau hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan manusia. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan teman-teman membaca buku tematiknya tentang faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia halaman 39. Dibaca dan dipahami ya, oke? Yeay, lanjut ke pembelajaran berikutnya. Yuk lihat sama-sama, lihat di layar. Itu ada apa ya? Berwarna orange, ada kuning-kuning. Apa ya? Bukan makanan. Permen, bukan juga. Tali, bukan. Apa ya? Iya, itu adalah rantai. Yuk coba diingat-ingat lagi. Rantai merupakan simbol dari sila keberapa? Iya, betul. Sila kedua. Bagaimana bunyi sila kedua? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini disimbolkan dengan gambar rantai emas. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu hingga menjadi kuat seperti rantai. Nah, ini adalah beberapa contoh sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ada apa saja? Membantu adik, membantu pekerjaan orang tua di rumah, menghargai kegemaran dari teman kita, serta tetap rendah hati meskipun menjadi pemenang ketika kita sedang berkompetisi. Nah, itulah contoh atau sikap yang melambangkan sila kedua. Jika kita lakukan, kita wujudkan dalam pertemanan, insya Allah pertemanan akan menjadi lebih kuat, semakin menghargai dan semakin menghormati. Yeay, itulah perjumpaan kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Tetap cek e-learning karena habis ini Miss Ayu berikan aktivitas kepada teman-teman. Apa ya aktivitasnya? Ya, silakan dicek langsung di e-learningnya. Oke, setelah ini bagi teman-teman yang belum subscribe,
Media Cordova 4, tolong subscribe ya nak, like dan juga share. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Yuk sama-sama kita lihat di layar. Amatilah berbagai contoh gerakan kuat dan gerakan lemah pada tangan dalam gerakan tari berikut. Yuk sama-sama kita praktekkan. Silakan semuanya berdiri. Kita coba dari gerakan pertama. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nuna minta dansa, dansa 4 kali. Sarang ke kiri, sarang ke kanan. La 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 la. Sarang ke kiri, sarang ke kanan. La 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 la. Nah, itulah 4 gerakan dari gerakan tari menggunakan tangan, gerakan lemah dan kuat. Nah, dari keempat gerakan itu coba teman-teman identifikasi gerakan mana yang lemah dan kuat. Yang lemah, kita coba dari yang lemah dulu ya, yaitu dari gerakan 1, 2, dan 3. Betul. Lalu di gerakan kuat terdapat pada gerakan nomor berapa? Iya, 4.